Kemarin di Sentul, ada sebuah televisi swasta yang sudah terkenal menyebarkan fitnah, menyebut Habib dijemput tim COVID. Itu fitnah, saudara. Yang ada cuma demonstrasi kelompok kecil manusia kira-kira 15 orang, dijaga tentara dan polisi. Mereka menuntut Habib untuk ditangkap, diproses secara hukum. Tidak ada penjemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, soal apa kita hari ini? Masih soal Habib Rizik. Ini memang luar biasa sekali. Manusia satu ini, waduh, saya nggak ngerti. Pada video saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa penguasa, rezim yang sekarang berkuasa menjadikan Habib ini sebagai musuh utama. Seolah-olah negeri ini akan tenggelam oleh sikap perilaku dan eksistensi Habib Rizik. Seolah-olah negeri ini akan hancur berantakan. Sehingga seluruh aparat, seluruh birokrasi, seluruh sumber dana, sumber daya dikerahkan semua untuk kayak nggak ada masalah lain ya. Kemarin saya bicara masalah utama kita negeri ini adalah ekonomi yang jeblok, ya kan? Kemudian pekerjaan tidak ada, susah, ya kan? Pengangguran di mana-mana, daya beli masyarakat turun, jeblok, hancur, perusahaan banyak tutup, utang luar negeri yang hampir 7.000 triliun dengan bunga yang sangat tinggi, macam-macam dah. Tapi kan penguasa ini tidak melihat itu sebagai masalah. Masalah inilah Habib. Nah, saudara sekalian, waktu Habib mau pulang, kita semua umat yang menunggu-nunggu rindu kepada beliau itu berpikir, wah nanti kalau Habib pulang akan dikriminalisasi lagi. Kasus-kasus hukumnya seperti cat palsu, ya, cat mesum palsu itu akan diangkat lagi. Mungkin nanti ada pidato Habib soal Pancasila, sila ketuhanan yang taruh di bawah itu misalnya. Lalu mungkin akan diangkat lagi soal Habib yang mengatakan sampurasun menjadi campur racun gitu ya. Ada lagi mungkin soal kalau Tuhan beranak bidannya siapa, gitu-gitulah. Akan seperti itulah gitu loh. Ternyata sampai 2 pekan ini Habib pulang, masalah-masalah tidak muncul. Kenapa? Karena mungkin orang akan mengatakan ini terlalu mengada-ngada, itu semua udah selesai, udah tuntas segala macam lah, apalagi ada SP3. Jadi terlalu mengada-ngada. Nah, ternyata penguasa kita punya rencana lain dengan kepulangan ini. Ya, saya mendengar informasi, saudara, 3 hari. 3 hari sebelum Habib pulang, itu sudah ada dirancang operasi untuk menjerat, menangkap, mengurung Habib Rizik Syihab, bukan dengan kasus-kasus hukum yang sebelumnya ada. Apa itu? Corona, COVID-19. Nah, Anda ingat, kepulangan Habib Rizik disambut jutaan manusia. Sampai Petamburan beribu-ribu ratus manusia juga berkumpul di situ. Malamnya, sorenya, kemudian ada acara di Megamendung, ada acara di Tebet, semuanya, waduh, puluhan ribu, ratusan ribu manusia berkumpul. Ini pintu masuk. Operasi intelijen masuk dari sini, saudara. Maka dijerat dengan COVID, termasuk soal rumah sakit Umi segala macam itu jadi pintu masuk yang dianggap bisa memuluskan rencana mereka. Undang-undang mengatakan bahwa orang yang kena COVID harus dikarantina, diisolasi 14 hari. Maka mereka kejar terus tuh. Kemarin Bima Arya, wali kota Bogor, wah, dengan segala semangatnya. Menurut undang-undang, saudara, itu ada yang disebut namanya klaster-klaster baru, itu harus diputuskan dengan dideklar dengan Kepres atau Perpres, saya lupa. Harus ada KKM. Apa KKM? Kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, KKM. Dan itu ada buktinya. Nggak boleh presiden bikin di Petamburan tanggal sekian karena ada acara kemudian terjadi klaster baru. Nggak bisa. Harus ada buktinya. Harus ada orang-orang yang terpapar COVID. Nah, ini menariknya, saudara. Anda kalau ingat mundur 1-2 hari yang lalu, ya kan? Ada penyemprotan disinfektan di sana. Wah, dibuat opini itu seolah-olah Petamburan menjadi calon minimal, cari klaster baru penyebaran COVID di sana. Aduh, tapi saudara kalau dilihat ya,
Mana ada sih? Biasa orang nyemprot COVID itu pakai baju astronot lah itu ya. Tapi ini duduk di kap mobil polisi, gagah, di belakang diiring oleh brimob-brimob bersenjata lengkap. Aduh, ini nyemprot disinfektan apa menyerbu musuh teroris gitu loh. Luar biasa. Jadi memang diciptakan suasana seperti itu. Kemarin di Sentul ada sebuah televisi swasta yang sudah terkenal menyebarkan fitnah, menyebut Habib dijemput tim COVID. Itu fitnah, saudara. Yang ada cuma demonstrasi kelompok kecil manusia kira-kira 15 orang, dijaga tentara dan polisi. Mereka menuntut Habib untuk ditangkap, diproses secara hukum. Tidak ada penjemputan. Itu fitnah luar biasa. Hari ini juga dipanggil dalam konteks keraman kerumun itu. Dan hari ini Habib tidak hadir ke Polda. Dan pasti media akan mengatakan Habib mangkir. Soal tidak datang ini pastilah Habib Rizik dan timnya, tim orang-orang dekatnya pasti ada kalkulasi tertentu. Sehingga beliau memutuskan tidak hadir. Tapi kembali ke soal tadi. Ada operasi 3 hari sebelum Habib pulang. Sudah dirancang gitu, Pak. Habib harus bisa dijerat, dilumpuhkan dengan COVID ini. Ya kan? Hari ini makanya gitu. Dibuatlah, dites. Di Petamburan ada rapid test. Ratusan orang dites serentak, saudara. Ingin diada supaya ada angka. Iya, terjadi klaster baru, banyak yang kena COVID akibat acara Petamburan. Tapi saudara sekalian, kita orang Islam. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menyusun rencana, tapi Allah juga menyusun rencana. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Anda tahu hasilnya? Dari ratusan orang yang dites rapid di Petamburan, tidak ada yang positif COVID. Masya Allah, Allahu Akbar. Ditemukan 5 orang, memang 5 orang positif, tapi setelah di tracing, mereka bukan kena COVID dari acara Petamburan. Mereka kena COVID ketika berlibur sebelumnya. Allah Akbar. Allah selamatkan. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Saudara sekalian, bayangkan kalau rencana mereka sukses, Habib bisa dibuktikan kena COVID. Maka menurut peraturan, orang yang kena COVID harus dikarantina 14 hari. Bisa dibawa ke rumah sakit dan di Kemayoran itu, ya kan? Atau bisa di mana saja, di Pulau Galang misalnya, widih. Dan mohon maaf ya, itu bagian dari rencana operasi. Jangan salah, itu yang saya dengar. Jadi saudara, kembali di ujung video ini saya ingin mengatakan, please deh, wahai penguasa, terlampau banyak masalah di negeri ini. Negeri kita ini, aduh, soal APBN yang nggak punya duit, yang bayar birokrasi, menjalankan pemerintahan ini kalau sampai November, Januari, Desember tidak ada, aduh, saya nggak tahu bagaimana roda pemerintahan dijalankan, uangnya nggak ada. Banyak sekali korupsi yang merajalela, nepotisme, tidak adilnya hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terlampau banyak masalah negeri ini. Kenapa sih kalian sibuk betul ngurusin Habib Rizik, mengkriminalisasi? Jangan deh ya, jangan. Saya nggak tahu video ini ditujukan kepada siapa, saya nggak tahu, tapi kepada mereka yang punya hati nurani yang sekarang sedang mendapat amanah jabatan publik sebagai pejabat publik, mulai dari siapa yang nggak tahu lah, mungkin dari presidennya ke bawah, menteri segala macam. Karena untuk melancarkan operasi intelijen mereka benar-benar menghalalkan segala cara, termasuk mencopot Kapolda Jabar, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Bogor, Kapolres Jakarta Pusat, mencopot siapa lagi tuh? KUA, petugas kepala KUA yang menikahkan, mencopot, saya dengar lagi Wali Kota Jakarta Pusat, mencopot kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. Jadi mereka korbankan semua untuk melancarkan operasi intelijen yang jahat. Yang jahat ini. Bos, wahai para penguasa, saya berharap kalian masih punya hati nurani. Dan saya ingatkan bahwa apapun yang kalian lakukan, ada balasan. Allah tidak tidur.
Orang Jawa bilang, Gusti Allah mboten sare. Semua Allah siapkan balasannya. Kalau Anda berbuat baik, beramal soleh, Allah sediakan ganjaran pahala. Kalau kalian jahat, Allah sediakan neraka jahanam. Oke, dari saya sekian, Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.